Jadi kita akan cerita tentang kehidupan seorang dokter muda ataupun koas ataupun koskaf. Koskaf itu bahasa Belanda ya. Koas itu bahasa Inggris, dan dokter muda adalah dokter yang sekarang, dokter muda adalah hal yang diapakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi memang sebelumnya kita akan cerita ini, kapan sih seorang kita ini menjadi dokter muda adalah ketika setelah menyelesaikan program S1 kedokterannya. Kalau sudah program S1 kedokteran, kita akan mendapat titel namanya SCAT, Sarjana Kedokteran, ya. Kalau di luar namanya MD ya. Jadi kita dalam 4 tahun kita akan diwisuda dalam bentuk wisuda sebagai lulusan sarjana S1 ya, S1 kedokteran, sehingga kita mendapatkan titel SCAT. Walaupun SCAT itu akan waktu saya itu hilang ketika kita mendapatkan gelar dokter. Nah, setelah itu fase berikutnya adalah kita akan koskap. Biasanya koskap itu ada perbagian kedokteran. Pertama kali biasanya yang muda-muda, contohnya kita cerita masuk bagian obgyn, bedah, anak, dan segala macam itu dilalui. Kalau kita tepat waktu dan tidak ada space. Kenapa? Ketika kita selesaikan dalam satu bagian, kita akan kembali melapor ke universitas untuk melanjutkan bagian yang lain. Kita cari bagian lain mana yang kosong untuk kita memasuki tahap bagian yang lain, dan itu dilalui. Biasanya kalau dalam 2 tahun itu tidak ada masalah, kita akan lulus. Nah, nanti saya akan cerita lagi bahwasanya di dalam setiap grup itu harus solid ya. Solid, karena grup ini akan terus-terusan, walaupun kadang-kadang kita pecah. Ada kadang-kadang kita ganti grup lah gitu kan. Ganti grup dengan grup yang lain, kita gabung untuk memasuki bagian yang berikutnya. Dan itu terus-terusan. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita akan bekerja di di rumah sakit umum yang bekerja sama dengan universitas. Kalau di negeri kita ada, kalau di Medan ya, kalau di negeri di Medan itu rumah sakit umum ada Malik, rumah sakit umum Pringadi. Sekarang tambah lagi dengan rumah sakit haji. Apakah itu masih berlangsung? Saya tidak tahu, bergantungan waktu ya. Tetapi kalau rumah sakit Pringadi dan rumah sakit ada Malik itu masih tetap sampai saya bicara saat ini. Apa enak dan susah ataupun segala macam kesedihan di dalam menjalani daripada koskap ini, pertama adalah kita akan masuk rumah sakit. Kemudian biasanya kita mengenalkan diri ke kepala departemennya, kepala bagiannya. Kemudian habis itu kita akan diberikan waktu jaga ya. Jaga itu adalah setelah waktu wajibnya, yaitu namanya setelah jam 5 sore. Kalau waktu wajibnya itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5 sore itu tetap hadir. Walaupun kita berikutnya jaga, paginya juga harus masuk ya. Itulah enaknya. Kenapa? Ketika waktu misalnya gini, saya saya masuk pagi nih, waktu wajibnya jam 8 sampai jam 5 sore. Habis itu saya masuk lagi karena jaga, habis itu nanti gantian tuh, jam malam ada yang ganti lagi, yang grup shift berikutnya sampai besok pagi. Besok paginya yang shift malam itu juga jaga juga, langsung masuk juga, sedangkan yang tetap masuk semua. Jadi misalnya grup kita ada 4 orang. 4 orang ini jam 8 sampai jam 4 sore atau 5 sore itu masuk, kemudian yang jaga sore jam 4 sampai jam 8 atau jam 10 itu tetap jaga tinggal. Sedangkan yang masuk malam pulang untuk mempersiapkan malamnya akan datang lagi. Dan itu berlangsung terus dan terus. Walaupun memang ada beberapa beberapa bagian itu tidak ada jaganya. Contoh saya ceritakan adalah bagian kulit dan kelamin namanya. Bagian kulit dan kelamin itu tidak ada jaga malamnya. Nah, kita pulang. Jadi kita datang hanya pagi aja sampai sore. Habis itu pulang. Tapi kalau seperti bedah segala macam adalah
Itu ada jaga malamnya, ada jaga sore dan malam. Kemudian juga dan itulah nikmatnya. Jadi nikmatnya itu adalah kita ketika ada pasien kita sibuk, nggak ada pasien kita baca buku, dan kemudian kalau ada nggak waktu juga ya kita pas waktu makan bersama-sama dengan teman-teman Koskap yang lain di suatu tempat yang berdekatan dengan rumah sakit, ataupun kita bawa bontot juga boleh. Nah, yang sedapnya itu ketika tidur malam. Jadi kita diberikan tempat satu kamar itu untuk semua. Misalnya ada 15 orang Koskapnya, gabunglah semua di situ. Mau laki-laki, perempuan, itu biasa bagi kami. Dan memang sampai saat ini belum ada kejadian bahwasanya ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di satu ruangan tersebut. Karena apa? Karena kita udah lelah. Jadi ketika kita lelah, kita memanfaatkan ketika nggak ada kegiatan, kita tidur. Nah, ada hal yang lain. Ada kadang-kadang itu ada dokter yang jaga itu juga dokter spesialis yang lagi pendidikan spesialis. Itu kadang-kadang yang insomnia namanya, yang tidak bisa tidur malam. Kadang-kadang jam 1 malam kita dibangunin. Bayangkan ketika baru saya tidur, misalnya gitu kan, jam 11 malam kita tidur, habis itu jam 1 malam kita dibangunin. Kenapa? Dia mau ngasih kuliah singkat. Biasanya sampai jam 3, jam 2. Ya, sambil ngantuk kita serap aja. Kadang-kadang juga apa yang dibilang kita nggak tahu. Nah, lucunya itu, besoknya ditanya teman-teman, kau tahu apa yang dibilang kemarin? Enggak lah ya. Iya, jadi akhirnya intinya aja saya bilang, kalau ada yang dengar, alhamdulillah yang dengar, oh tentang ini, baru kita baca, oh ini loh bicaranya, masalah benar atau enggak, itu saya nggak tahu kalau apa yang dibicarakannya tadi malam itu. Tetapi kita dengan ada kisi-kisi yang diberikan teman kita tentang apa yang dibicarakan tadi malam, kita baca, habis itu yang kita baca itu yang benar gitu loh. Nah, tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tidak kita pahami. Khususnya ada satu pengalaman yang sangat indah bagi saya. Waktu itu saya pendidikan dokter muda di Rumah Sakit Adam Malik. Itu saya masuk bagian neurologi. Saya mempelajari susunan saraf pusat namanya. Itu sampai ke tengah mandek. Terus balik lagi ke awal, masuk tengah mandek. Ada seorang dokter BPDS saraf, teman saya, sekarang ini jadi teman sejawat saya ya. Dia mengasih tahu saya trik-triknya. Oh, baru kita paham. Nah, cara belajarnya gini deh. Ini kita lihat cerita otak ini dulu, sampai ke leher, sampai ke tulang belakang, saraf-sarafnya itu diajari. Jadi kalau nanti ada ini, saraf ini yang terlibat. Kalau misalnya, wah, jadi terbuka mindset saya tentang susunan saraf pusat itu. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa? Biasanya di Fakultas Kedokteran itu ketika kita diucapkan dengan bahasa, itu lebih mudah memahami dibandingkan kita membaca sendiri. Makanya di dalam kedokteran itu ada namanya diskusi kelompok ya. Kok sekarang namanya small group discussion ya, pendidikannya. Jadi kalau dulu kami satu grup itu bicara, aku tadi malam belajar ini tentang ini. Saya akan ceritakan semuanya, semua dengar. Nanti kalau saya salah, oh salah dokter, salah Mil. Nanti ngomongin ini, oh gitu. Itu saling membenarkan, bukan saling menyalahkan, tetapi memberikan yang benarnya, sehingga terjadilah kelangsungan pelajaran itu. Itulah indahnya ketika kita saling berdiskusi tentang ilmu yang kita ketahui. Alhamdulillah, neurologi itu memang dulu saya senang, tetapi karena suatu hal saya memilih spesialisnya adalah obstetrik ginekologi. Nanti juga akan saya ceritakan itu bagaimana kehidupan seorang spesialis. Tetapi memang masa-masa di kedokteran itu yang paling indah itu memang waktu Koskap. Kenapa? Pertama, kita sudah pakai baju putih ya. Pakai baju putih, kemudian kalau ketemu cewek, wah semua cewek nengokin gitu loh. Padahal nggak tahu dia kedokteran itu bagaimana ya kan. Nanti kan saya akan ceritain juga kehidupan seorang dokter. Demikian, terima kasih. Jadi saya sudah menceritakan nih bagaimana kehidupan di S1 kedokteran, dan juga
Koskap dokter muda ya. Setelah mendapatkan gelar sarjana kedokteran, kita masuk ke dokter muda ataupun Koskap tersebut. Di episode berikutnya saya akan cerita berapa lama sih kita akan mendapatkan gelar dokter. Tetap di channel Cerita Dr. Milvan. Terima kasih.